Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril 810 PKS. Orang normal paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di acara Dr. Zaril 2024 Bupati Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit pada jam 8.10 pagi ataupun malam di TikTok, Instagram, dan atau Facebook, halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Ya, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril. Kali ini sekarang sudah jam 8.10. Insya Allah 20 menit ke depan saya akan berinteraksi dengan sahabat-sahabat tercinta serta netizen dan juga rakyat Bangka, semua rakyat Bangka. Silakan memberikan komen, memberikan tanggapan, memberikan saran, kritik atau apa saja untuk pencalonan saya sebagai Bupati Bangka 2024 insya Allah ya, di Kabupaten Bangka maksud saya. Ya, sahabat-sahabat tercinta, ya Bang Jang Ihsan, assalamualaikum Bang Zar. Waalaikumsalam Bang Jang Ihsan. Semoga sehat selalu. Amin. Luar biasa nih. Bang Jang Ihsan, mohon maaf saya belum sempat menemui Bang Jang Ihsan untuk memberikan hadiah yang seperti saya janjikan. Kalaupun saya tidak bisa sempat memberikan hadiahnya, insya Allah saya akan minta tolong istri saya, Kak Santi, untuk memberikannya, menemui Bang Jang Ihsan untuk memberikan hadiah. Ada dua pilihan, silakan pilih salah satu di antara hadiah tersebut. Dan sekarang saya menghadap ke kamera halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Nah, sekarang saya menghadap ke kamera TikTok 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Dan kali ini wajah saya menghadap ke kamera Instagram 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Sebetulnya di halaman Facebook itu panjang, nama halaman Facebooknya yaitu Insya Allah Dr. Zaril Bupati Bangka 2024 amin. Nah, karena TikTok dan Instagram yang akun baru, saya tulis 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Maka untuk memudahkan sahabat-sahabat tercinta, silakan cari halaman Facebook, ketik saja 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka, akan muncul halaman yang sekarang sedang saya share langsung ini. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ada sebuah hal yang menarik, yaitu peristiwa kemarin ketika saya pagi-pagi berjalan kaki, dan itu pun sambil siaran langsung dalam jarak, saya lihat di Google Map jaraknya sekitar 1,1 km, 1100 meter. Kemudian saya screenshot karena saya menggunakan satu HP, sehingga saya tidak bisa membuka Google Map karena HP yang saya gunakan adalah HP yang untuk melakukan siaran langsung melalui TikTok 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Nah, jadi ketika saya menghafal jalannya, kemudian saya perbesar, saya zoom, saya lihat, oh insya Allah saya sudah paham. Nah, dengan pemahaman itu saya pun berjalan kaki ke sebuah kantor dengan jarak 1,1 km. Dan ternyata saya melewati sebuah tempat, sebuah jalan yang bercabang, sehingga saya jalannya lurus saja. Ternyata ada cabang yang ini betul-betul cabangnya kayak cabang cagak betet bahasa Bangka, seperti huruf Y, sehingga saya tidak bisa memastikan bahwa ini ke kiri atau ke kanan, karena begitu cabangnya pas seperti cabang huruf Y. Akhirnya saya ingat, oh ini ngarahnya ke kiri. Saya ke kiri, masuk ke simpang ke kirinya, dan saya lihat, oh ada masjid, dan itu adalah tempat saya menuju awal simpang untuk belok sebelumnya. Akhirnya saya putar balik, saya balik lagi, sehingga saya datang ke kantor dalam waktu
lebih kurang 15, di atas 15 menit, seharusnya 15 menit sudah sampai. Nah, kemudian saya ambil hikmah, ternyata untuk melihat Google Map, melihat peta yang sudah jelas seperti itu, saya masih keliru dan dibutuhkan pengalaman untuk melewati jalan yang ingin saya lewati. Artinya kalau kita sudah terbiasa melewati sebuah jalan, maka otomatis pikiran bawah sadar kita akan mengingat itu, dan kita mudah saja melewati jalan yang kita lalui untuk mencapai tempat yang kita inginkan. Nah, ternyata saya salah mengambil keputusan sehingga saya harus putar balik. Artinya apa, sahabat-sahabat tercinta? Ketika kita sudah berjalan melakukan suatu apapun, melakukan perbuatan apapun, merencanakan suatu apapun, ketika kita mentok atau menemui jalan yang salah, maka kita harus putar balik. Putar balik bukan berarti harus kembali ke titik nol, tapi putar balik ke arah yang membuat kita bisa menjalankan rencana kita selanjutnya. Oh ya, sahabat-sahabat tercinta, di TikTok sudah saya... Oh ya, Bang Fatur, luar biasa Bang Fatur, ketemu lagi Bang Fatur. Bang Fatur, apa kabar? Insya Allah sehat dan bahagia, juga berkah. Nah, sahabat-sahabat tercinta, saya menghadap ke TikTok sekarang. Saya sudah atur sehingga tangan kanan saya ini, yang nampak di layar Anda, layar sahabat-sahabat tercinta adalah tangan kanan. Tapi di Facebook serta di Instagram, ini tangan kanan saya, tapi nampak dari layar sahabat-sahabat tercinta dan netizen itu tangan kiri. Nah, lihat saja tulisan di belakang, tulisannya terbalik. Artinya kalau saya angkat tangannya ini berarti tangan kanan, walaupun Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta netizen melihatnya tangan kiri. Tapi ini tangan kiri walaupun kelihatan seperti tangan kanan. Alhamdulillah Bang Fatur, luar biasa kabarnya. Segala puji bagi Allah. Nah, kemudian setelah selesai acara, saya masih ingat, oh ini jalan pulangnya. Tapi begitu saya lihat, ada dua jalan yang bikin saya bingung. Ini harusnya yang sebelah kiri ini atau yang agak ke kanan dikit, yang tepat di simpang, atau saya harus maju lagi. Setelah saya menggunakan daya ingat saya, kemudian saya lihat ada patokannya gedung, saya berkesimpulan, oh ternyata harus maju lagi untuk masuk ke sana. Begitu masuk jalan tersebut, ini masih jalan kaki untuk pulang, padahal saya sudah melewatinya. Saya jalan kaki pulang dan terjadi hal yang sama. Saya bingung lagi, saya tadi lewat sini atau lewat sana. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya harus lewat yang ini. Ternyata jalan itu jalan buntu. Akhirnya saya harus balik lagi ke tempat yang saya ingat, kemudian menyusuri jalan yang lain. Nah, artinya saya ambil kesimpulan bahwa walaupun kita sudah pernah melewati jalan yang itu, tapi kalau kita belum terbiasa, bisa jadi kita akan keliru melewati jalan itu karena tidak terbiasa, tidak ada ingatan pikiran bawah sadar kita tentang jalan yang kita lewati itu. Dan semakin sering kita melewati sebuah jalan, maka kita akan ingat jalan pergi dan jalan pulangnya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan apapun. Nah, sore harinya saya kembali berolahraga. Saya niatkan untuk aktif kembali berolahraga setelah sekian lama jarang berolahraga. Saya naik sepeda sore hari, saya gunakan siaran langsung di sini di halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka, dan Bang Jang Irsan memberikan komentar tepat setelah saya sampai finish. Dari start sampai finish, start dan finishnya tempatnya sama. Nah, dalam perjalanan itu saya naik sepeda, saya kembali melewati jalan yang belum biasa saya lewati. Ternyata jalan itu adalah, sampai saya ikuti ujungnya, jalan buntu juga. Karena naik sepeda maka lebih cepat muternya. Kalau jalan kaki kan lebih lama. Kalau kita menemui jalan buntu, kita harus muter lagi, kita balik lagi, sehingga perlu waktu lebih lama daripada yang kita rencanakan. Ya, terima kasih banyak sahabat-sahabat tercinta di TikTok 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka yang sudah bergabung. Saya lanjutkan lagi, sehingga saya mengambil kesimpulan saya harus putar balik. Nah, kemudian saya ingin melewati jalan yang lain. Saya belok kiri, masuk sana, kembali saya menemukan jalan buntu. Saya harus mundur lagi, dan saya tidak bisa menemukan jalan saya kembali. Jalan masuk awal tadi saya tidak ingat lagi,
Sehingga saya berusaha menyusuri jalan, ketemu beberapa kali jalan buntu, lalu akhirnya ketemu jalan yang awal saya masuk tadi. Tapi bukan dari awalnya, tapi dari jalan yang lain. Nah, kemudian saya menyusuri jalan menuju ke tempat yang lebih ramai. Dan sahabat-sahabat cerita, sekarang sudah jam berapa? 20.19 ya. Ya, waktunya 20 sampai 24 menit dari jam 8.10, berarti sekitar jam 8.30 sampai jam 8.34 malam ini insya Allah berakhir siaran langsung kali ini. Nah, kemudian saya mengambil kesimpulan lagi, sama seperti pagi tadi ternyata. Ya, Bang Zamin, makasih Bang sudah bergabung dari Instagram. Dan kembali saya mengambil kesimpulan yang sama dengan yang saya lakukan jalan kaki di pagi hari, bahwa untuk melewati bahkan naik sepeda pun harus hafal jalannya. Dan tentu saja dengan menghafal jalan tadi, kita semua jadi terbiasa untuk pergi dan pulang melewati jalan yang sama. Nah, bayangkan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, kita harus membuka jalan baru. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita, orang-orang yang peduli kepada kita di masa lalu, yang mereka membuka jalan baru untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan penjajah, kemudian berjuang menggunakan berbagai taktik, strategi, bergerilya, pergi siang, belum tentu pulang malam, berhari-hari. Sebagaimana Jenderal Sudirman dalam keadaan kondisi sakit pun beliau masih bergerilya untuk melawan penjajah, untuk menjemput kemerdekaan Indonesia. Walaupun beliau ditandu dengan kondisi sakit, tapi beliau tetap menjadi panutan. Nah, artinya kita pun demikian. Kalau ada kondisi saat ini seperti menjelang pilkada ini, terutama pemilihan Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka 2024, kalau selama ini yang terjadi kondisinya sama seperti masa-masa yang lalu, artinya tidak ada perubahan yang mendasar supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, yang hidup kita lebih nyaman, hidup kita aman di dunia dan nyaman di akhirat, maka kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingat ketika saya masih menjadi PNS, pegawai negeri sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, ada materi yang saya sampaikan tentang komunikasi efektif. Di situ saya ingat ada sebuah slide, sebuah layar yang saya tampilkan tentang Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan bahwa hanya orang gila yang mengharapkan perubahan tapi melakukan hal yang sama. Jadi Albert Einstein mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang sama, kita akan mendapatkan yang sama juga akhirnya. Nah, hanya orang gila, beliau katakan seperti itu, hanya orang gila yang melakukan yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda untuk Bangka ke depan, dalam hal ini fokus ke Kabupaten Bangka, ke masa yang akan datang yang lebih baik, maka kita harus berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini kita telah memilih pemimpin dengan berbagai-bagai tipe, berbagai-bagai pengalaman, berbagai cara yang dilakukan untuk membangun, tetapi yang kita harapkan hidup di dunia aman dan nyaman di akhirat belum terwujud, maka sebaiknya kita semua rakyat Bangka, termasuk saya juga yang berniat untuk menjadi Bupati Bangka, harus berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini kita sudah melakukan sesuatu, kemudian hasilnya belum memuaskan, bahkan jauh panggang dari api, jauh yang dari kita harapkan, maka kita harus melakukan hal yang berbeda. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Jadi perlu sekali mindset atau pola pikir yang berbeda dengan kita yang dulu. Orangnya tetap sama. Saya tetap Zahril Kifari, saya seorang dokter, saya sekarang sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka, saya juga seorang pengusaha, saya juga seorang motivator, dan banyak hal lagi yang bisa saya lakukan selama ini. Kalau cara berpikir saya masih seperti yang dulu, maka seorang Zahril
seorang dokter Zaril akan seperti ini saja. Nah, demikian juga dengan kondisi Kabupaten Bangka. Kalau kita berharap ada perubahan di birokrasinya, di pelayanan publiknya, di pasar, di sekolah, di rumah ibadah, di jalan, di mana saja, kalau kita hanya melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan dahulu, maka bisa jadi yang muncul adalah hal-hal yang seperti kita alami selama ini. Jadi sahabat-sahabat tercinta, saya pikir perlu kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tapi tetap dalam kerangka yang benar, dalam acuan yang benar, dalam patokan yang benar, yang dibenarkan oleh negara, yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh adat istiadat, yang dibenarkan oleh pergaulan kita selama ini, tentu saja pergaulan yang benar. Sehingga dengan demikian maka perubahan yang kita harapkan itu akan muncul dan terjadi. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sekarang sudah pukul 20.25 ya. Oh ya, 20.25. Masih 5 menit lagi insyaallah sahabat-sahabat tercinta. Nah, dengan demikian maka saatnya sekarang, wahai rakyat Bangka, sudah saatnya sedari sekarang kita semua mulai berpikir dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan pemimpin yang berbeda juga. Nah, itulah konsep yang ingin saya terapkan insya Allah ketika saya menjadi Bupati Bangka nanti, bahwa cara berpikir kita harus dengan cara yang berbeda dengan yang dahulu, tapi tetap dalam koridor, dalam tatanan, dalam patokan bernegara yang baik dan beragama yang baik, bergaul yang baik, dan hal-hal yang baik lainnya. Saya yakin kalau kita semua sama cara berpikirnya, walaupun pola pikirnya sama, tapi yang kita ucapkan bisa jadi berbeda. Tapi kalau pola pikirnya sudah sama, artinya pikiran kita dalam hal ini adalah otak sudah satu frekuensi, maka bisa nyambung antara satu orang dengan orang lainnya, antara satu instansi dengan instansi lainnya, antara kita dengan orang lain, antara ayah dan anak, antara suami dan istri, antara mertua dan bukan ipar ya, antara mertua dan menantu, bahkan antara kita dengan ipar kita. Bukan ipar adalah maut, tapi antara kita dengan ipar kita akan terjalin komunikasi yang baik. Akan muncul ide-ide cemerlang untuk menjadikan kita semua ya, kita semua menjadi orang-orang yang aman di dunia, nyaman di akhirat. Baik sahabat-sahabat tercinta, sudah 27 ya, 27 berarti sudah 17 menit jumpa kita kali ini. Bang Jang Iksan, Bang Fatur, dan oh ya, mohon maaf sahabat-sahabat kita nih tulisannya kurang jelas. Seharusnya saya harus pakai kacamata plus ya untuk melihat tulisan di TikTok. Dan makasih banyak nih sudah bergabung. Siapa ini? Sempan ya? Bang Kusnadi Sempan ya? Atau Bang Kusdian Sempan? Luar biasa. Nah, dengan demikian sahabat-sahabat tercinta, ayolah kita mulai dari diri kita, saya mulai dari diri saya, dari keluarga saya, untuk mulai berpikir dengan pola pikir yang berbeda dari yang kita lakukan selama ini, tetap dalam tatanan yang benar secara bernegara dan benar secara beragama, juga benar dalam segi bergaul. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul layak untuk menjadi Bupati Bangka. Dan saya berharap niat saya untuk menjadi Bupati Bangka ini mendapatkan dukungan, doa barokah, dan nasihat dari sahabat-sahabat tercinta serta netizen, juga rakyat Bangka secara menyeluruh. Karena untuk menjadi Bupati Bangka perlu pendekatan kepada semua golongan masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Terima kasih banyak sudah menonton siaran langsung kali ini.
Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810 PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Makasih banyak semuanya. Kami Kawa, kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat cerita, sampai di sini dulu jumpa kita. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan jumpa kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan disukai oleh seluruh rakyat Bangka. Assalamualaikum. Saya matikan dulu ya. Oh ya, saya screenshot dulu nih. Bang Zurturu atau Zarturu nih, 76. Ya, makasih banyak Bang sudah bergabung. Saya tutup dulu. Oh ya, kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bang Muhammad Mirza baru bergabung, makasih banyak. Lanjut Bang.